Halo, selamat datang kembali di seri belajar Android Studio. Masih dengan saya Mustafa Lutfi. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang kontekstual menu. Kontekstual menu adalah menu yang muncul ketika kita sedang memilih salah satu item yang kita tampilkan pada salah satu objek widget. Semisal kita punya contoh seperti ini. Oke, saya mempunyai pilihan yang saya tampilkan pada widget list view dengan nama buah-buahan. Di situ saya mempunyai buah pisang, buah apel, mangga, manggis, dan pepaya. Nah, pada video-video saya sebelumnya yang judulnya itu tentang list view dengan custom adapter, saya juga sudah membahas bagaimana kita menampilkan data pada list view, kemudian data tersebut bisa kita klik, kemudian memberikan action yang ditampilkan dalam bentuk TOS. Sedangkan kalau kontekstual menu, kontekstual artinya pada saat saya memilih salah satu dari pilihan buah-buahan yang ada pada list view ini dengan cara saya menekan long press and hold. Apa itu long press and hold? Yaitu saya menekan dengan lama. Oke, kemudian akan muncul menu dengan pilihan hapus, bagikan, atau bantuan. Nah, ketika saya akan menghapus, maka nantinya di sini aplikasi tersebut atau nantinya data apel akan hilang. Jadi, untuk mengeluarkan kontekstual menu, maka kita menekan atau saya memilih pepaya dengan cara klik tahan kliknya, jangan lepas, atau long klik, long press klik. Apa itu? Pokoknya ngekliknya itu agak lama, sehingga kita muncul menu-menu tambahan yang lain. Baik, mari kita coba untuk membuatnya. Di sini saya sudah membuat atau saya mempunyai project baru. Saya sudah mempunyai project baru. Di sini project baru saya masih dalam keadaan kosong. Oke, masih dalam keadaan kosong project saya. Kemudian, yang harus saya lakukan pertama sekali adalah membuat daftar buah-buahan ini, kemudian saya tampilkan pada list view. Berarti saya harus membuat list view list view-nya dulu, kemudian membuat daftar array daripada buah-buahan itu, kemudian saya harus membuat custom adapternya, begitu ya. Oke, mari kita perhatikan beberapa langkah berikut ini. Baik, pada activity main saya akan menambahkan list view. Berarti pada text view hello world saya menggantikan dengan list view. Oke, untuk width-nya saya gunakan match parent. Untuk head-nya saya gunakan wrap content. Pada list view ini saya akan memberikan nama yaitu list underscore view. Oke, mari kita lihat list view saya. Oke, kondisinya sekarang saya mempunyai satu list view yang saya tampilkan pada layout saya. Kemudian saya akan membuat sebuah menu untuk saya tampilkan pada saya menyiapkan kontekstualnya. Oke, berarti saya buka project saya. Kemudian saya menuju ke REST. Di sini nanti kontekstual itu akan saya letakkan pada package menu. Maka saya masukkan package menu dulu dengan cara klik kanan REST. Kemudian saya pilih add resource directory. Oke, add resource directory, resource tipenya saya akan memilih menu. Karena saya mau menambahkan package menu pada resource saya. Kemudian pada package menu, saya ingin memasukkan yang namanya klik kanan pada menu tersebut. Kemudian saya pilih new dan menu resource file. Di sini saya akan membuat dengan nama ini saya buat untuk settingan yang muncul tadi ya, yang ada hapus, bagikan dengan bantuan. Saya akan memberikan nama my contextual
menu, kemudian saya pilih oke. Oke, seperti halnya pada pembahasan saya di video sebelum dari video ini, untuk membuat menu yang ditampilkan pada option menu atau kontekstual menu atau yang lain-lainnya, maka saya harus mendaftarkan nama-nama tersebut ke dalam string.xml. Maka saya akan membuat seperti itu juga. Berarti saya masuk ke values, kemudian saya pilih string, saya daftarkan di sini. Oke, string. Saya ingin menambahkan tadi yang namanya menu hapus. Yang tampil nanti adalah hapus. Kemudian saya juga tambahkan yang namanya menu bagi. Nanti yang tampil itu adalah bagi. Bagikan maksudnya. Sorry. Kemudian saya harus menambahkan yang namanya menu bantuan yang tadi seperti pada contoh yang saya tampilkan. Bantuan dan tampilannya adalah bantuan. Baik, sudah saya daftarkan pada string, maka selanjutnya pada kontekstual menu, saya akan menambahkan item-item yang akan tampil nantinya. Yang pertama, saya kasih nama ID hapus. Kemudian untuk title-nya, saya akan tampilkan yang menu hapus. Begitu juga untuk item yang lain. Untuk ID-nya, ini saya buat ID bagi. Titelnya adalah menu bagi. Berarti untuk yang lain saya tambahkan ID bantuan. Ini untuk title-nya adalah bantuan. Oke, saya sudah mempunyai bentuk kontekstual menu ini. Nah, hal yang saya lakukan selanjutnya adalah menampilkan daftar atau membuat daftar buah-buahan yang akan saya tampilkan pada list view tadi. Berarti daftar buah-buahan tersebut saya harus membuat pada string.xml dalam bentuk array. Oke. Sorry, saya membuatnya seharusnya dalam bentuk array. Oke, dalam bentuk array saya kasih nama daftar buah. Daftar buah ini saya mempunyai beberapa item, yaitu yang pertama adalah apel, yang kedua adalah mangga, yang ketiga adalah pepaya, yang keempat adalah pisang, dan yang kelima adalah manggis saja. Oke, saya sudah membuat sebuah daftar yang akan nanti saya tampilkan pada list view ini. Karena list view ini bentuknya ada backgroundnya warna hitam, kemudian tulisannya warna putih, dan ukurannya lebih besar, maka ini saya buat secara custom. Maka dari itu saya sediakan dulu layout secara customnya. Masuk ke dalam layout, saya klik kanan, new, dan saya pilih layout resource file. Saya kasih nama dengan custom saya sendiri. Saya kasih nama dengan baris layout. Pada baris layout ini saya akan membuat seperti halnya pada tampilan. Saya tambahkan text view-nya terlebih dahulu. Oke, text view saya buat match parent dan wrap content. Pada text view ini saya kasih nama txt buah. Oke. txt buah ini nanti tampilannya adalah hello world. Kita lihat. Nah, seperti ini tampilannya. Kemudian text apparent-nya saya akan membuat text apparent yang large. Oke, tunggu, ada sedikit kendala.
Oke, ini agak sedikit hang sedikit nih. Biasanya kalau masuk ke sini. Oke, saya masuk ke text apparent large. Saya mau lihat. Oke, sudah besar. Saya mau letakkan di tengah-tengah. Gravity, yaitu center. Oke. Kemudian saya mau buat backgroundnya itu dalam keadaan background itu ada pada layout ya. Oke, saya buat background 0,0,0,0,0,0. Oke, kita lihat sekarang backgroundnya. Hitam. Berarti tulisannya saya buat putih aja, seperti tadi. Berarti text color saya menggunakan kode saja. Putih itu F sampai 6 kali. Maka terlihat putih di sini. Terus kita lihat. Oke, sudah berubah. Sekarang tadi terlihat di sini sedikit ada garis atau patah-patah di sini. Maka saya kembali lagi. Oke. Untuk height-nya saya buat sekitar 40 dp. Mari kita lihat pada desainnya. Oke, segini saja. Saya buat untuk barisnya. Kemudian saya simpan terlebih dahulu. Selanjutnya, saya akan mengolah data tersebut. Data dari yang saya daftarkan pada string tadi, yang dengan nama daftar tadi, ke dalam main activity atau pada controllernya. Oke, pada controllernya. Sekarang saya masukkan ke sini. Saya akan membuat sebuah variabel list view. Maksudnya variabel list view dari turunan widget list view, karena memang pada activity main saya hanya mempunyai objek atau widget list view saja. Oke. Selanjutnya list view tersebut saya hubungkan dengan objek sebenarnya dengan tipe list view. Berarti find view by id id.list view yang sudah kita buat tadi. Oke. Nah, selanjutnya saya akan membuat sebuah variabel dengan tipe array untuk menampung dari buah-buahan. Berarti saya di sini saya buat untuk daftar buah. Berarti saya membuat variabel dengan tipe string array supaya mampu menampung daftar buah-buahan lebih dari satu baris. Kemudian saya akan membuat variabel lagi dengan tipe array adapter. Oke, di dalamnya saya isi string. Saya kasih nama di sini adalah adapter. Jadi adapter ini untuk mengubah atau membuat tampilan dari data tadi. Kemudian saya akan mengambil daftar buahnya dari mana? Dari data yang ada pada string.xml. Berarti isian pada variabel daftar buah dengan tipe string array ini, saya akan mengambilnya dengan cara get resources. Setelah get resources, maka kita pilih get string array. Di dalamnya kita akan mengambil daftar pada layout, kemudian array, dan di dalamnya ada daftar buah. Daftar buah ini tentunya akan menyesuaikan dari nama string array yang Anda buat pada string.xml tersebut. Kemudian, saya sudah mendapatkan data yang membaca dari array pada string.xml. Saya masukkan ke dalam daftar buah. Sekarang saya setting tampilannya kepada list view. Berarti di sini adapter yang berperan, karena di atas saya sudah bentuk dalam bentuk array adapternya. Adapter
adalah membentuk sebuah array adapter baru. Array adapter ini get application context, untuk inter resource-nya saya akan membaca dari custom list view yang sudah saya buat tadi. Custom list view yang ini. Berarti saya pilih R, kemudian layout, dan saya memilih baris layout. Selanjutnya, setelah kita koma, apa yang harus saya lakukan? Yang saya lakukan adalah saya harus membuat ID dari baris item itu. Oke, berarti saya di sini buat RID baris item. Oh, oke, txt buahnya. Jadi txt buah ini dari mana? Txt buah ini adalah nama dari hello world yang saya buat pada baris layout. Ini, saya kasih nama txt buah. Koma, sekarang diminta datanya dari mana? Tadi kan data dari daftar buah-buahan sudah saya masukkan ke dalam daftar buah ini kan. Maka saya harus menuliskan daftar buah, kemudian saya titik koma. Selanjutnya untuk menampilkan data tersebut ke dalam list view, maka saya harus membuat list view dot set adapter yang mengarah pada adapter yang sudah kita buat pada baris sebelumnya. Oke, mari kita lihat hasil datanya tersebut. Pada saat kalian memiliki Genymotion, kemudian juga kalian sudah mendeploy-nya, ternyata tidak ada target sama sekali yang terpilih, maka Anda bisa menjalankan yang namanya attach debugger. Mungkin ada kendala, problem pada saat ADB itu dijalankan. Jika setiap kalian menjalankan muncul error restart, maka kalian harus mengklik terus sampai berhasil seperti ini. Selanjutnya kalau Anda menjalankan kembali, ya akan terdaftar kembali. Oke, saya deploy terlebih dahulu. Jadi proses tadi itu adalah proses di mana saya menyediakan list view dengan data yang berasal dari array dengan nama daftar barang. Kemudian saya sudah menyiapkan custom layout-nya, sehingga harapan saya nanti tampil data seperti ini. Harapan saya seperti itu. Oke, ini sambil tunggu Gradle sedang berjalan. Ini kita belum masuk ke kontekstual menunya. Kita hanya baru menyediakan kontekstual menu. Setelah ini dirasa berhasil, nanti kita akan memanggil kontekstual menunya itu bagaimana konsepnya. Oke, sambil menunggu terlebih dahulu. Oke, sedikit lagi nih, barangkali. Aduh, memang menunggu sedikit membosankan ya. Tapi ada juga orang yang hobinya menunggu. Siapa tahu Anda salah satunya. Oke, sambil menunggu boleh nggak saya menyanyi? Menyanyi apa ya? Karena saya nggak jadi hobi, nggak, maksud saya karena saya tidak hobi nyanyi, maka saya tidak jadi menyanyi. Oke, tunggu nih. Come on man. Gradle sedang menyiapkan atau sedang membangun hasil dari apa yang sudah saya kerjakan tadi. Error sih tidak, gitu. Error sih tidak. Saya rasa tidak error, ini hanya menunggu saja. Oke, nih sudah mau berhasil. Kita mau lihat hasilnya. Tadi saya tuliskan di sini ada apel, mangga, pepaya, pisang, dan manggis. Maka bisa dipastikan di dalam daftar list view itu berisikan buah-buahan yang memang yang sering kita jumpai.
di pasaran. Oke, sudah berhasil. Mari kita lihat hasilnya. Jadi di sini ada apel, pisang. Oh, ini yang tadi Mas Ian. Karena di sini urutannya adalah apel, mangga, pisang. Nah, ini dia. Apel, mangga, pepaya, pisang, dan manggis. Ketika saya menekan long press atau saya tekan klik lama, itu belum muncul. Kenapa? Saya baru menyediakan kontekstual menu saja. Sekarang saya akan tekstual ini saya akan panggil pada main activity. Berarti saya harus menambahkan yang namanya metode override dengan nama apa? Dengan nama onCreate context menu. Berarti saya pilih onCreate konteks menu. Oke, di sini saya sudah mendapatkannya. Nah, setelah saya mendapatkannya, saya harus memanggil menu my contextual menu tadi seperti halnya saya memanggil menu option, yaitu saya membutuhkan yang namanya menu in Flutter. Jadi saya membutuhkan menu in Flutter. Kemudian setelah saya butuh menu in Flutter, itu saya panggil menunya dengan cara menu influtter.inflat, yaitu saya ambil dari layout folder menu dengan nama my contextual menu. Dia meminta untuk koma, artinya koma ini adalah parameter menu. Parameter menu di sini itu kita tulis menu saja, yaitu parameter yang ada pada konteks menu ini. Oke, setelah saya membuat sebuah metode yang untuk memanggil si kontekstual menu, selanjutnya saya harus meregistrasikan terlebih dahulu. Ya, meregistrasikan bahwasanya saya tambahkan di sini registrasi for kontekstual menu yang tampil pada list view ini. Oke, selanjutnya saya coba jalankan hasilnya. Oke, saya coba jalankan hasilnya. Lagi-lagi menunggu lagi. Tidak bosan-bosan untuk menunggu. Saya sengaja video yang saya upload ini tidak ada proses editing sama sekali. Tidak ada proses pemotongan juga. Oke, sudah berhasil. Mari kita lihat hasilnya. Saya akan long press pada mangga. Oke, muncul sudah hapus dan bagikan. Begitu juga saya akan long press untuk manggis, akan muncul menu kontekstual yang namanya hapus, maksud saya hapus, bagikan, dan bantuan. Oke, demikian video pertama yang kita membahas tentang kontekstual menu. Terima kasih Anda sudah mengikuti tutorial kami. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Bye-bye.